warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat soimin soimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetap bersama kami MWCNU Kecamatan Kuta dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin. Dan alhamdulillah kita sudah berada di hari keempat di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita di bulan suci Ramadan ini di hari yang keempat akan lebih baik daripada puasa sebelumnya. Dari puasa tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 dan sekarang puasa yang keempat, mudah-mudahan bertambah kualitas, bobot, nilai puasa yang kita lakukan pada puasa yang keempat ini. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa zawjihi wa dhurriyyatihi wa li baitihi minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa syuhada was salihin was sahabati wal qarabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in. Summa sallallahu awliya Syaikhul Qadir Jailani radhiyallahu anhu, summa sallallahu abaina wa ummatina jaddina wa jaddatina amina wa amatina wa walatina wa muallimina sallallahu khususan ila Syekhul Islam wa Syaikhul sallallahu ويفيد علينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Sahabat-sahabat semuanya, soimin soimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah membahas tentang qiyamul lail yang tidak khusus di bulan suci Ramadan. Karena qiyamul lail yang khusus di bulan suci Ramadan yaitu salat tarawih. Dan kita sudah membahas kemarin yaitu qiyamul lail ya yang diutamakan, ya qiyamul lail yang dicintai baginda Nabi di luar bulan suci Ramadan. Di antaranya yaitu seperti salat tahajud, salat hajat, ya, dan salat istikharah serta salat-salat sunnah yang lain. Dan mari kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Salimi bin Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhum an abihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ni'mar rajulu Abdullahi law kana yusalli minal laili. Qala Salim fakana Abdullahi ba'da dhalika la yanamu minal laili illa qalila. Dari Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala,
baginda Kanjeng Nabi Muhammad itu bersabda di tengah-tengah sahabat-sahabat yang lain, beliau itu memuji ya, seseorang dengan pujian nikmar rajulu Abdullahi ya, sebagus-bagusnya seorang laki-laki Abdullah, yaitu Abdullah laukana, walaupun Abdullah itu yusalli minal laili, pada malam hari bangun untuk melaksanakan qiyamul lail. Seorang laki-laki yang bernama Abdullah di sini dipuji oleh baginda Kanjeng Nabi karena setiap malamnya bangun untuk melaksanakan qiyamul lail. Fakana Abdullah ba'da dzalik, Abdullah setelah itu la yanamu minal laili illa qalila. Jadi Abdullah itu tidak tidur pada malam itu, tidak tidur illa qalila, kecuali tidurnya hanya sedikit, tidurnya hanya sebentar. Jadi sahabat yang ada waktu memaksakan dirinya untuk bangun pada waktu malam untuk melaksanakan sholat malam qiyamul lail, dipuji oleh baginda Nabi. Baginda Nabi senang dengan orang yang melakukan qiyamul lail. Jadi diceritakan kepada sahabat-sahabat yang lain, saya senang dengan orang ini karena dia sering melakukan qiyamul lail ya. Kemudian wa an Abdullah bin Umar bin Asi radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Umar bin As berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail. Wahai Abdullah, engkau jangan sampai seperti fulan. Wahai Abdullah, kamu jangan sama dengan fulan. Kenapa? Karena yaqumul laila, karena fulan itu dulu dia sering bangun malam untuk melakukan qiyamul lail. Jadi jangan sama seperti itu. Kemudian fataraka qiyamul lail, dan sekarang dia si fulan itu sekarang ini sudah tidak melakukan qiyamul lail, sudah meninggalkan qiyamul lail. Jadi baginda Kanjeng Nabi mengatakan kepada Abdullah, wahai Abdullah, kamu jangan seperti si fulan, karena si fulan itu dulu rajin qiyamul lail, rajin bangun malam untuk sholat sunnah. Tapi sekarang dia berubah, dia tidak lagi melakukan sholat sunnah, dia sudah meninggalkan sholat sunnah qiyamul lail. Maka ini berarti dari sabda beliau, baginda Kanjeng Nabi menginginkan kepada sahabatnya jangan sampai meniru sahabat yang lain yang su'ul khotimah. Artinya bukan bagus terakhirnya, malah jelek terakhirnya. Harusnya kita husnul khotimah. Semakin umur kita semakin berkurang, yang jelas umur kita semakin berkurang, bukan bertambah. Karena umur sudah ditentukan waktunya oleh Allah. Misalnya umur 80 tahun, kalau kita sudah 70 tahun umurnya, berarti 71 sudah makin berubah, makin berkurang, 72 semakin berkurang, 73 semakin berkurang umur kita. Jadi semakin berkurang umur kita, harusnya kita semakin baik. Kita harus menjaga husnul khotimah kita, bukan malah semakin umur kita semakin berkurang, semakin mendekati kematian, malah kita meninggalkan kebaikan. Ini yang dipesankan oleh baginda Kanjeng Nabi kepada Abdullah, jangan sampai seperti si fulan yang awalnya dia rajin melakukan qiyamul lail,
namun sekarang sudah mulai meninggalkan, sudah rada bosen. Ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukannya itu tidak bersamaan dengan imanan wahtisaban. Jadi kalau kita melakukan perbuatan kebaikan didasari dengan imanan wahtisaban, insya Allah bukan semakin berkurang semangat kita. Bobot kualitas keimanan ketakwaan kita bukan semakin berkurang, justru akan semakin bertambah. Makanya ketika kita melakukan ibadah, hanya mengharap ridha Allah, supaya ibadah kita semakin hari semakin baik, semakin hari semakin meningkat kualitas ibadah kita. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an qala, ya, dzukira 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun nama ilalatan hatta asbaha qala dzalika rajulun bala syaitanu fi udunaihi au qala udhunihi. Jadi disebut-sebut di hadapan baginda Kanjeng Nabi Muhammad seorang laki-laki, ya, seorang laki-laki. Ini ada sahabat yang disebut-sebut di hadapan baginda Nabi Muhammad bahwa ada seorang laki-laki, ya, rajulun namal laila hatta asbaha, tidur pada waktu malam hatta asbaha, sehingga pagi, tidur malam sampai pagi, ya, tidak qiyamul lail. Qala, kemudian baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dzalika rajulun bala syaitanu fi udhunaihi au qala udhunihi, muttafaqun alaih. Jadi baginda Kanjeng Nabi mengatakan, kalau ada seorang laki-laki kemudian dia tidur dari malam hingga pagi hari, maka ya, dia berarti balas syaitan, dikencingi, fi udunaini, telinganya itu dikencingi oleh syaitan, ditutup, sehingga tidak mendengar lagi apa yang menjadi seruan baginda Kanjeng Nabi Muhammad. Padahal baginda Kanjeng Nabi Muhammad itu berseru, ya, mengajak kepada kita untuk qiyamul lail. Akan tetapi kalau ada seorang laki-laki kemudian tidur dari malam hingga pagi hari, berarti dia telah dikencingi oleh setan. Apanya dikencingi? Telinganya. Telinga satu dan telinga kedua dikencingi oleh setan. Jadi oleh karena itu kita paling tidak sepertiga malam, katakanlah jam 3 malam, biasakanlah kita sholat tahajud. Ya, sholat tahajud itu lebih afdalnya tidur terlebih dahulu, walaupun hanya beberapa menit saja. Tidur sebentar, kemudian bangun, lalu melaksanakan sholat tahajud, sholat witir, ya, sholat hajat dan lain sebagainya, untuk menghidupkan malam. Tidak harus menunggu malam bulan puasa, malam bulan Ramadan. Jadi di luar bulan Ramadan kita harus juga sungguh-sungguh, ya. Karena bulan Ramadan sungguh-sungguh, tapi ketika sudah selesai bulan Ramadan kembali lagi tidak sholat qiyamul lail. Nah itu namanya tidak lillahi ta'ala. Artinya kualitas keimanannya masih bisa diukur dengan jari, bisa dihitung dengan jari. Oleh karena itu, ketika kita beribadah jangan menghitung-hitung waktu, ya, jangan menunggu waktu Ramadan atau tidak Ramadan, ya. Kalau memang lillahi ta'ala, ya udah, biasakanlah kita bangun malam untuk qiyamul lail, ya. Jangan menunggu bulan Ramadan, sebagai bukti bahwa apa yang kita lakukan itu benar-benar dilandaskan dengan imanan wahtisaban. Sahabat-sahabat soimin soimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ya, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum. Setan itu mengikat ala qafiyati ra'si ahadikum. Jadi setan itu mengikat ujung kepala kita. Ujung kepala kita, kalau ujung kepala berarti katakanlah ubun-ubun misalnya. Ya. Jadi salah satu di antara kita itu diikat oleh setan. Ubun-ubun ini diikat oleh setan. Idza huwa nama salasan uqadin. Jadi kita itu diikat oleh setan, ujung kepala kita atau ubun-ubun diikat oleh setan dengan salasa uqadin, dengan 3 ikatan. Nah ini, jadi kepala kita itu diikat oleh setan. Ini dia harus perhatikan. Yadribu ala kulli uqadin, dan setiap ikatan itu setan itu membisikkan kepada telinga kita. Apa bisikan setan itu? Alaika lailun tawilun farqud, katanya. Alaika lailun tawilun farqud. Alaika lailun tawilun. Kalian atau engkau sudah memperoleh lailun tawilun, memperoleh malam yang panjang. Ya, malam yang panjang. Farqud, maka tidurlah terus. Ini bisikan setan. Alaika lailun tawilun farqud fa'irqud, ini di sini ya. Jadi setan itu membisikkan kepada telinga kita bahwa engkau telah mendapatkan atau memperoleh lailun tawilun, malam yang panjang. Oleh karena itu farqud, tidurlah terus. Ini bisikan setan. Fa in taiqadha fadzakarallaha ta'ala in khallat uqdatun. Ketika kemudian kita bangun, ya, fadzakarallah, kemudian kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, in khallat uqdatun, maka akan terurai ikatan kita yang pertama tadi. Jadi yang pertama itu terurai ketika kita bangun malam kemudian mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah. Berarti sudah tinggal 2 ikatan di ubun-ubun kita. Fa in tawaddaa in khallat uqdatun. Ketika kita bangun kemudian langsung ambil wudu, ya, in khallat uqdatun, maka lepas lagi ikatan di ubun-ubun kita yang kedua, yaitu wudu. Kemudian fa in shalla in khallat uqaduhu kulluha. Dan yang ketiga, kemudian kita melakukan sholat qiyamul lail, maka akan terurai, ya, ikatan semuanya. Jadi yang pertama ikatan lepas karena kita mengingat Allah, bangun mengingat Allah. Kemudian yang kedua ambil wudu, dan ikatan yang ketiga akan lepas semuanya ketika kita melakukan qiyamul lail. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafsi. Kemudian ketika kita sudah melakukan sholat malam qiyamul lail, maka paginya kita akan mendapatkan nasyitan, yaitu semangat, thayyiban nafsi, hati yang gembira, punya tujuan hidup, arah hidup. Karena pada malam harinya kita qiyamul lail, otak, darah, pembuluh darah yang ada di kota ini akan mengalir pada malam hari, sehingga paginya pun akan menghadapi pagi yang ceria. Wa illa asbaha habithan nafsi kaslan, ya. Jadi ketika kita tidak melakukan qiyamul lail pada malam hari, maka kita akan memiliki habitan nafsi, hati yang buruk, hati yang tidak tenang, kaslan, sehingga kita membuat
malas dalam diri kita, tidak punya semangat hidup. Oleh karena itu, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat ketika malam hari kepala kita, ubun-ubun kita akan diikat oleh setan dengan 3 ikatan. Supaya 3 ikatan itu lepas, maka yang pertama kita lakukan, bangun kemudian berzikir, kemudian ambil wudhu dan sholat. Insya Allah ikatan itu akan lepas. Dan insya Allah paginya pun kita akan menemukan pagi yang ceria, semangat hidup yang luar biasa. Berbeda dengan orang yang tidak melakukan qiyamul lail, paginya pun bangun dengan perasaan tidak menentu, malas yang ada dalam dirinya, tidak punya semangat hidup. Oleh karena itu, di bulan suci Ramadan ini, mari kita jadikan tarbiyah. Mari kita latih diri kita untuk lebih baik di bulan-bulan berikutnya. Karena kita ketika di bulan Ramadan ini senang melakukan qiyamul lail, insya Allah nanti di bulan-bulan berikutnya kita akan lebih semangat lagi untuk melakukan qiyamul lail, dan kita akan mendapatkan ibadah yang dilandasi dengan imanan wa ihtisaban, sehingga di bulan-bulan berikutnya kita akan lebih baik dalam hal melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat soimin-soimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bersama ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini semua akan menjadi bekal bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dari saya kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terus saja tetap bersama kami MWCNU Kecamatan Kuta. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.